Oke, coba deh lihat pensil yang mungkin lagi ada di meja Anda. Kelihatannya biasa aja kan? Cuma sebatang kayu sama grafit. Tapi percaya nggak, kalau di balik benda sederhana ini ada sebuah dunia alat-alat artistik yang luar biasa. Yuk kita bongkar bareng-bareng isi kotak perkakas seniman ini. Dan saya yakin Anda pasti pernah lihat tulisan ini, HB. Sering banget kan ada di pensil kita? Pernah kepikiran nggak sih itu artinya apa? Cuma hiasan? Oh bukan, itu sebenarnya adalah sebuah kode. Dan di sini kita akan pecahkan kode rahasia itu. Jadi kita mulai dari sini, memecahkan kode pensil. Angka dan huruf-huruf itu H, B, 2B, itu semua bukan asal tulis loh. Itu adalah semacam sistem peringkat yang ngasih tahu seniman atau kita semua karakter pensil ini gimana. Apa dia jago bikin garis tipis yang super presisi atau justru jago bikin arsiran yang gelap dan tebal. Nah, ini dia contekan spektrumnya. Gampangnya gini, H itu singkatan dari hard atau keras. Pensil tipe H ini paling cocok buat bikin garis-garis yang terang dan presisi. Terus ada B, yang artinya black atau hitam. Ini kebalikannya, isinya lebih lunak, jadi hasilnya lebih pekat dan gelap. Pas banget buat bikin arsiran. Nah, yang di tengah-tengah, kayak HB atau F, itu yang paling umum kita pakai buat nulis sehari-hari. Aturannya gampang diingat, makin tinggi angka di depan H, makin keras dan terang goresannya. Sebaliknya, makin tinggi angka di depan B, makin lunak dan makin hitam pekat hasilnya. Oke, sekarang kita bahas dua jenis pensil yang paling jadi andalan kita sehari-hari. Bisa dibilang, ini nih kuda pekerja di dunia tulis dan gambar sketsa dasar. Yang pertama, pensil mekanik. Bentuknya kan kayak pulpen ya. Ini juara banget buat bikin detail yang super halus dan konsisten, misalnya buat gambar helai-helai rambut. Tapi ya gitu, ada minusnya. Isinya kan tipis banget, jadi gampang patah kalau kita terlalu semangat nekennya. Nah, lawannya adalah si pensil grafit klasik yang dibungkus kayu ini. Ini sih serbaguna banget. Ujungnya bisa kita raut jadi runcing atau tumpul tergantung efek apa yang mau kita buat. Oke, kalau tadi itu alat-alat dasar, sekarang kita naik level. Kita bakal kenalan sama power tools-nya para seniman. Ini adalah alat-alat khusus yang bisa bikin arsiran dan tekstur gambar kamu jadi lebih hidup. Kenalan yuk, ini namanya pensil Conte atau Conte. Sekilas emang mirip pensil grafit biasa, tapi coba lihat deh ujungnya. Jauh lebih besar dan lebih lunak. Nah, justru inilah yang bikin dia istimewa. Karena lunak, dia gampang banget dibaurkan. Jadi pas banget buat para seniman yang suka mainin arsiran buat menciptakan kedalaman dan dimensi di karyanya. Cara pakainya juga beda dan asik banget. Jadi pertama, goresin aja pigmennya ke kertas. Gak usah ragu-ragu. Setelah itu, ambil alat buat ngeblend. Bisa pakai kapas, kuas lembut, atau bahkan ujung jari kita sendiri. Terus, tinggal digosok dan dibaurkan aja pigmennya. Hasilnya, efek bayangan yang super halus kayak asap. Keren kan? Dramatis banget kelihatannya. Selanjutnya ada stick grafit. Ini simple banget. Coba bayangin deh isi pensil tapi tanpa bungkus kayunya. Ya, inilah dia. Cuma batangan padat dari grafit dan tanah liat. Kadang ada lapisan plastiknya tipis biar tangan kita nggak kotor pas makainya. Enaknya, ini cocok banget buat bikin arsiran di area yang luas atau buat bikin sketsa-sketsa besar. Dari tadi kan kita ngomonginnya dunia hitam putih aja ya. Sekarang ayo kita kasih sedikit warna. Dan siap-siap karena ada kejutan menarik di bagian ini. Yang pertama ya jelas pensil warna. Siapa sih yang nggak kenal, kita semua pasti pernah pakai. Intinya itu campuran pigmen warna, lilin, dan pengikat. Nah jenisnya ada dua. Ada yang basisnya lilin, ada juga yang basisnya minyak. Karakteristiknya beda-beda tapi fungsinya sama, memberi warna. Tapi, pernah kebayang nggak? Gimana kalau gambar pensil warna kamu tiba-tiba bisa berubah jadi lukisan cat air? Jawabannya, tanah, pensil cat air. Ini bukan pensil warna biasa. Ini pensil warna spesial yang pigmennya bisa larut kalau kena air. Jadi, kamu gambar dulu seperti biasa, terus ambil kuas yang udah dibasahin air, sapukan di atas gambarmu, dan lihat keajaibannya. Garis-garis pensilnya bakal melebur dan jadi sapuan cat air. Ini benar-benar kayak jembatan antara menggambar dan melukis. Oke, sebagai penutup tur kita, ini dia si spesialis. Pensil paling unik yang bisa nulis di tempat-tempat yang pensil lain nyerah. Namanya pensil dermatograf. Dia ini dirancang khusus buat nulis di permukaan yang licin dan nggak berpori, kayak kaca misalnya. Teksturnya emang agak licin dan berminyak itu. Tapi yang paling unik dan keren, itu cara merautnya. Nggak perlu rautan. Lihat deh, ada benang kan di ujungnya. Tinggal tarik aja benang itu, nanti kertas pembungkusnya bakal sobek dan isinya keluar lagi. Cerdas banget kan?
Nah, sekarang kotak perkakas artistik Anda udah resmi terbuka lebar. Kita udah lihat semuanya, mulai dari pensil HB yang sederhana yang kita pakai tiap hari, sampai alat-alat super khusus yang bisa menyulap gambar jadi lukisan. Jadi, sekarang pertanyaannya buat Anda. Dari semua pilihan ini, mulai dari garis presisi, arsiran tebal, sampai sapuan cat air, alat mana nih yang bakal Anda coba duluan buat berkarya? Pilihan ada di tangan Anda.